Tadi Pak Agus sudah menyampaikan, saya dulu dari sekolah perawat. Jadi sekolah perawat saya lulus 93. Jabatan direktur rumah sakit itu adalah bukan jabatan politik. Saya pendapatnya seperti itu. Kenapa bukan jabatan politik? Karena memang saya berpendapat ini adalah jabatan karir. Jadi artinya bahwa mau. Yang kedua, ini adalah terkait dengan isu strategis rumah sakit saat ini. Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama tahu perawat ini bagian dari integral dari pelayanan kesehatan. Nah, maka rumah sakit sebagai fungsi pelayanan kuratif dan rehabilitatif harus memahami tentang isu strategis rumah sakitan saat ini. Sehingga kita akan mempunyai bargaining position bagaimana merespon daripada isu strategis rumah sakit saat ini. Yang ketiga adalah pengertian politik perumasakitan, nanti saya sedikit akan menjabarkan ini. Yang keempat adalah identifikasi stakeholder perumasakitan. Kenapa ini penting? Karena keberadaan kita sesungguhnya dari bagaimana kita membaca identifikasi stakeholder perumasakitan. Yang kelima adalah aktor politik rumah sakit dan mengapa perawat memahami politik rumah sakit, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Bapak Ibu sekalian, ini sedikit saya gambarkan bahwa rumah sakit ini sebagai organisasi yang terbuka atau openness organization. Nah, bagaimana rumah sakit sebagai organisasi terbuka? Kuncinya adalah rumah sakit harus adaptif, Bapak Ibu sekalian. Ya, rumah sakit harus adaptif. Adaptif seperti apa? Adaptif dalam rangka business continuity management. Ya, Bapak Ibu sekalian, Business Continuity Management adalah suatu platform pengelolaan rumah sakit, bagaimana kesinambungan daripada rumah sakit. Kesinambungan rumah sakit ini banyak variabelnya, banyak ukuran-ukurannya, banyak indikatornya. Karena apa? Karena tidak sedikit Bapak Ibu sekalian rumah sakit yang tidak mampu untuk berkesinambungan, ya. Baik dari kesinambungan pimpinannya, biasanya di era setelah pilkada ini diganti, programnya tidak dilanjutkan, nah direkturnya diganti, banyak sekali. Nah, ini adalah business continuity management, dan bagaimana business continuity management adalah kesinambungan dari sisi SDM, kesinambungan dari sisi teknologi, kesinambungan dari sisi sumber daya, dan kesinambungan dari sisi pengelolaan keuangan. Rumah sakit yang adaptif juga adalah rumah sakit yang mampu bertahan, resilience management. Karena Bapak Ibu sekalian, tantangan pengelolaan rumah sakit itu cukup berat, cukup berat. Nah, sehingga ada satu konsep resilience management, rumah sakit yang mampu bertahan, manajemen yang mampu bertahan dalam semua dinamika kompleksitas pengelolaan rumah sakit. Nah, sehingga karena rumah sakit sebagai organisasi yang terbuka, rumah sakit harus adaptif dalam business continuity management dan resilience management, sehingga semua stakeholder tadi ini melihat orkestrasi rumah sakit, Bapak Ibu sekalian. Orkestrasi rumah sakit itu dari mulai aspek pelayanan, terus lagi juga ada aspek sumber daya manusia, aspek pengelolaan pada umumnya, dan yang paling penting adalah performance indikator daripada rumah sakit ini sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat satu konsep rumah sakit, nanti ini terdiri dari profesional pemberi asuhan, ya kita perawat salah satunya berkontribusi terhadap profesional pemberi asuhan. Ya, ada medical equipment, ada IT ya yang terus dinamis, turbulensinya pun sangat tinggi. Kalau kita mengejar yang terkait dengan IT, dan IT itu bagian daripada sistem terbuka rumah sakit. Yang terakhir adalah regulasi. Nah, maka berbicara politik adalah berbicara dari keseluruhan variabel-variabel yang tadi terkait profesional pemberi asuhan, medical equipment, IT, dan regulasi itu sendiri. Bapak Ibu sekalian,
Nah, berikutnya adalah kalau kita melihat karakteristik bisnis perumahan, nah maka rumah sakit ini sebagai organisasi terbuka adalah open system, artinya berinteraksi secara intens dengan lingkungan eksternal maupun internal. Ya, kita tahu di PPA saja ada perawat, ada dokter spesialis, ada dokter subspesialis, ada tenaga nakes lainnya, ya, ada radiografer, ada ATLM, ada juga apoteker, dan semua tuh profesional pemberi asuhan. Itu dari sisi internal. Dari sisi eksternal, tadi ada owner, bagaimana kita membuat kepuasan terhadap owner. Bagaimana ada mitra di teman-teman DPRD yang nanti juga menjadi pembicara. Nah, ini adalah senantiasa intens komunikasi rumah sakit ini dengan seluruh lingkungan baik eksternal maupun internal. Ada instansi vertikal, ya, teman-teman di kepolisian, teman-teman di kejaksaan. Ada juga misalnya yang terkait dengan Kementerian Keuangan, perpajakan di rumah sakit. Nah, sehingga memang ini sangat banyak sekali. Nah, karakteristiknya sebagai organisasi yang terbuka, inputnya berasal dari luar, ada pasien, tenaga kerja, profesional pemberi asuhan, ada obat terkait dengan kesinambungan supply chains, ada alat kesehatan, ada regulasi, ada anggaran pemerintah bantuan, ada juga badan penyelenggara dalam hal ini BPJS Kesehatan yang merupakan dominasi pendapatan rumah sakit. Proses yang terjadi di dalam ada pelayanan medis. Nah, bagaimana mengatur dokter, bagaimana mengatur dokter spesialis. Nah, ada tindakan medik operatif, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, administrasi, ada risk management yang harus kita kelola, yang harus kita mitigasi. Output kembali keluar. Nah, ini adalah clinical outcome, yaitu pasiennya sembuh, kepuasan masyarakat, zero complaint, laporan ke regulator, bagaimana kinerja keuangan. Nah, ini semua output-output yang kembali keluar dan orkestrasi tadi pengelolaan rumah sakit itu sangat ditentukan daripada output yang kembali keluar. Bagaimana sih kinerja kita? Dan berikutnya adalah feedback loop, yaitu mempengaruhi pengambilan keputusan. Tadi contoh misalnya Pak Prof. Budiman tadi sudah menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepala daerah yang sudah memberikan amanahnya ya kepada profesi keperawatan untuk menjadi leader dalam sektor-sektornya tersendiri seperti kami misalnya sektor rumah sakit. Nah, ini ada dari feedback loop. Bagaimana tadi pengambilan keputusan kepala daerah untuk memilih, untuk menetapkan tadi siapa kepala dinas kesehatan, siapa direktur rumah sakit misalnya, atau kepala dinas lain. Nah, ini adalah tadi karakteristik bisnis rumah sakitan yang mau tidak mau kita sangat merasakan bahwa feedback loop ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan amanah yang terbaik untuk pengelolaan perumah sakitan yang bisa diberikan kepada sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2023 bahwa direktur rumah sakit dapat oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan juga bisa dari unsur profesional. Implikasinya bagaimana? Implikasinya rumah sakit tidak dapat bersifat tertutup karena perubahan eksternal yang sangat cepat. Tadi regulasi BPJS, peraturan Menteri Kesehatan atau regulasi, terus lagi ada akreditasi, ada kompetisi perumah sakitan, dan juga dampak daripada pilkada bagi rumah sakit. Karena beberapa rumah sakit ya teman-teman direktur di Jawa Barat yang ini katanya Pak saya sudah pindah dari rumah sakit. Saya pindah menjadi Kadis Anu, misal sekarang direkturnya adalah ini, saya PLT-nya adalah ini. Nah, itu adalah dampak bisnis daripada rumah sakit sebagai organisasi yang bersifat terbuka. Strategi bisnis ini harus adaptif dan fleksibel karena Bapak Ibu sekalian, bila rumah sakit ini tidak adaptif, nah maka tadi apa yang disebut dengan tadi sudah disampaikan feedback loop-nya. Feedback loop-nya bagi owner ini menjadi tidak terukur. Kalau kita tidak adaptif dan kita tidak fleksibel sehingga terjadi distrust kepada pimpinan sehingga itulah yang terjadi di beberapa wilayah terjadi penggantian pimpinan rumah sakit dalam waktu yang relatif cepat. Berikut implikasinya adalah relasi politik, ya ini relasi politik, ada teman-teman di Komisi 4, ada teman-teman di Komisi 3, ya ke rumah sakit itu sangat banyak sekali kepentingan-kepentingan yang kita harus bisa menyelesaikan tanpa menjadi satu permasalahan-permasalahan di kemudian hari.
relasi media, relasi publik yang mempengaruhi reputasi dan volume pelayanan. Berikutnya adalah keberlanjutan rumah sakit. Nah, ini yang disebut tadi dengan business continuity management di rumah sakit, bergantung pada kualitas interaksi dengan stakeholder. Jadi, semakin kita bagus interaksi dengan seluruh stakeholder, maka keberlangsungan rumah sakit ini menjadi sangat penting dan bisa tetap bertahan atau juga tetap kita akan semakin baik. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, rumah sakit ini sebagai organisasi yang padat teknologi dan padat modal, high technology organization. Dan juga padat modal itu adalah memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk menjalankan rumah sakit. Sehingga kunci pimpinan untuk hal ini adalah trust daripada owner. Karakteristiknya adalah menggunakan alat dengan biaya investasi yang tinggi dan maintenance yang tinggi. Kita tahu rumah sakit pada fasilitas-fasilitas seperti medical equipment gitu kan, ada CT scan, ada MRI, ada ventilator, ada LIS system, ada PACS gitu kan terkait dengan baca radiologi, banyak tinggi. Ini menjadi satu handicap atau menjadi satu tantangan untuk pengembangan rumah sakit yang akan datang. Bergantung pada teknologi informasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang SIM RS atau pemberlakuan rekamedik elektronik. Rekamedik elektronik itu harus bridging dengan Satu Sehat Kementerian Kesehatan. Ada bridging dengan BPJS, ada telemedicine, ada SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi, ada search online, banyak sekali ini teknologi-teknologi. Bahkan sekarang itu harus sudah juga tergantung rumah sakit itu teknologi informasi yang terkait dengan AI. Bagaimana clinical decision support system itu berbasis daripada AI. Ini juga merupakan peran perawat dalam rangka tadi kemajuan teknologi clinical decision berbasis AI. Teknologi cepat berubah umur ekonomis, ya, membutuhkan SDM terlatih untuk operasional dan pemeliharaan. Baik Bapak Ibu sekalian, rumah sakit, nah ini kalau kita bicara padat modal atau capital intensif, artinya butuh modal yang besar. Bangunan rumah sakit 1 MOT, ya kamar bedah itu berapa sebetulnya biayanya. Nah ini juga hal yang sangat penting. Investasi alat kesehatan sangat mahal. Dana operasional begitu besar, ada obat, bahan habis pakai, linen, ada remunerasi. Nah ini remunerasi di beberapa rumah sakit yang memang belum ada satu kejelasan penghitungan sehingga terjadi di beberapa rumah sakit bila terjadi sistem remunerasi yang tidak bagus atau yang tidak transparan atau yang tidak objektif secara pengukurannya, boleh jadi ini membuat satu rumah sakit ini sulit gitu untuk berkembang. Nah, ini yang terkait dengan sistem remunerasi. Ada cash flow yang sensitif karena sebagian besar pembayaran pasien melalui BPJS. Nah, ini siklus klaimnya akan sangat dipengaruhi. Ini adalah masalah-masalah di rumah sakit sebagai organisasi yang terbuka. Implikasi daripada padat teknologi dan tadi padat modal, maka rumah sakit harus menghitung cost benefit dan return on investment sebagai sebelum membeli teknologi ini sebagai satu tools yang harus dikuasai. Maka Bapak Ibu sekalian, berbicara tadi politik di rumah sakit, itu salah satunya adalah kemampuan dalam membuat satu kajian cost benefit analysis, cost effective analysis, karena ini adalah sebagai bahan advokasi daripada pimpinan rumah sakit kepada owner. Jadi semakin baik analisa-analisanya, maka ini akan semakin menggambarkan bagaimana tadi trust kepada stakeholder itu dapat kita penuhi. Teknologi menjadi faktor diferensiasi layanan, resiko obsolescence tinggi jika tidak memiliki strategi upgrading, kesalahan investasi, dan juga nih kalau misalnya terkait dengan IT yang tidak relevan atau IT yang tidak di maintenance secara baik, maka ini juga akan berdampak terhadap implikasi pada teknologi dan padat modal. Rumah sakit harus memiliki perencanaan anggaran yang kuat, ini RBA, pengendalian biaya atau cost reduce program atau cost control, diversifikasi pelayanan atau portofolio bisnis, manajemen utang, ketergantungan pada pendapatan operasional. Tidak mengandalkan subsidi karena saat ini memang terjadi penurunan
transfer keuangan daerah sehingga rumah sakit jangan menjadi ketergantungan kepada, keuangan daripada pemerintah daerah. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita bicara isu strategis perumah sakit saat ini, ya ini di depan mata. Tahun depan itu 2026 hanya tinggal kurang lebih sekitar berapa, 17 hari lagi, ya rumah sakit akan menerapkan rumah sakit berbasis kompetensi, bukan lagi menerapkan rumah sakit rujukan berjenjang. Sehingga tidak ada rujukan berjenjang, tapi rumah sakit berbasis kompetensi, tidak ada rumah sakit kelas A, B, C, D, tapi diukur dengan kompetensi rumah sakit. Ada tidak kompeten, kompetensi dasar, kompetensi madya, kompetensi utama, dan kompetensi paripurna. Nah, berikutnya yang kedua adalah penerapan kelas rawat inap standar. Yang ketiga adalah perubahan tarif inasi bigis menjadi tarif IDRG. RME harus bridging dengan sistem satu sehat dan juga kebijakan transfer keuangan daerah TKD yang semakin hari akan semakin berkurang. Tahun depan bantuan-bantuan kepada rumah sakit itu akan berkurang sehingga memang kemandirian rumah sakit ini menjadi sangat penting. Ini bagian daripada isu politik yang harus kita respon. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara pengertian politik rumah sakitan adalah proses bagaimana keputusan strategis itu dibuat dalam kesinambungan. Tadi kuncinya adalah business continuity management dan rumah sakit dapat bertahan atau resilience management dengan melibatkan distribusi kekuasaan, ya regulasi adalah produk politik, penetapan direktur adalah produk politik, ya walaupun bukan jabatan politik tapi ini adalah bagian daripada distribusi kekuasaan, melibatkan arah kebijakan, melibatkan alokasi sumber daya, hubungan antar profesi, kepentingan internal dan eksternal yang harus seimbang. Nah, maka dari itu perawat sebagai profesi terbesar di rumah sakit tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik tersebut. Bapak Ibu sekalian, kalau kita identifikasi multi stakeholder, maka ini yang harus kita maintain, ini yang harus kita pelihara, ini yang harus kita harmonisasi dalam rangka tadi mendengar orkestrasi pengelolaan rumah sakit. Jadi owner dalam hal ini pemerintah daerah, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, DPRD, ya SKPD terkait, instansi vertikal, tadi ada eksternal, LSM, media, organisasi profesi, ya. Di internal rumah sakit ada internal secara langsung, dokter, perawat, seluruh profesional pemberi asuhan, ada pasien, keluarga pasien, ada komunitas rumah sakit. Ya, ini juga merupakan satu multi stakeholder yang harus kita maintain dan harus kita jalin agar komunikasi tetap berjalan baik dalam rangka tadi orkestrasi rumah sakit akan terdengar harmoni. Bapak sekalian, ini mengapa perawat perlu memahami politik perumah sakitan? Karena memang perawat ini mengisi 60-70% tenaga kerja di rumah sakit. Kalau tadi Pak Ketua DP menyampaikan ada 1006 atau ada 1006 ya, 106.000 tadi perawat. Nah, maka ini adalah 60-70% ini adalah ada di rumah sakit. Sehingga ini penting bahwa perawat memahami politik perumah sakitan karena terlibat di dalam pengambilan keputusan atau distribusi kekuasaan, menentukan kualitas layanan dan keselamatan pasien, menjadi garda terdepan dalam pelayanan, berperan dalam reduce cost atau cost reduce program, mempengaruhi kepuasan pasien dan citra rumah sakit, terlibat dalam pengambilan keputusan operasional. Tanpa pemahaman politik, Bapak Ibu sekalian, nah maka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan penting, ya tadi yang terkait dengan pemilihan-pemilihan pada jabatan-jabatan tertentu, atau juga perawat menjadi objek kebijakan bila terlibat atau tidak memahami tentang politik perumahsakitan, dan juga tidak optimal dalam memperjuangkan kebutuhan klinis dan yang paling penting adalah dalam kesejahteraan. Hal ini adalah mungkin terkait dengan remunerasi di rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kompetensi politik yang perlu dimiliki oleh perawat, yang paling penting itu adalah ada 4. Yang pertama adalah political awareness, memahami struktur organisasi rumah sakit, ya dari mulai direktur, wakil direktur, kepala bagian, kepala bidang. Nah, mengidentifikasi pusat kekuasaan. Ini terkait dengan karir path dari mulai misalnya ada perawat associate, ada PA, ada PP, ada HN ya kalau di kami, sampai kepala bidang keperawatan, atau misalnya ada wadir pelayanan, misalnya sampai ke jabatan direktur, mengetahui jalur formal dan informal yang berpengaruh.
Nah, berikutnya adalah yang terkait dengan, leadership, dan advokasi, memperjuangkan kondisi kerja yang aman. Nah, bagaimana, satu leadership advokasi itu bisa, memperjuangkan kondisi kerja yang aman, menyuarakan kebutuhan klinis. Berikutnya adalah, menjaga keselamatan pasien sebagai nilai tertinggi. Ada political skill. Nah, ini political skill ini sebetulnya menjadi satu keterampilan di dalam kuliah politik. Yang pertama adalah advokasi dan negosiasi, ya. Advokasi dan negosiasi inilah dalam rangka tadi, menjamin tadi keterampilan politik yang harus dimiliki negosiasi dan advokasi, bagaimana seni meyakinkan atau yang disebut dengan trust. Diplomasi profesi, komunikasi yang asertif, membangun koalisi dan mengelola konflik. Dan yang terakhir adalah evidence based argumentation, bagaimana pemahaman kita terhadap basis data atau evidence. Nah, evidence inilah yang harus kita fahami agar kita bisa memperlancar di dalam tadi political skill yang tadi sudah disampaikan. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian, perawat bukan hanya pelaksana klinis, tapi aktor strategis dalam politik rumah sakit. Nah, sehingga hal ini menjadi sangat penting untuk bagaimana langkah-langkah ke depan, dalam rangka tadi melihat orkestrasi rumah sakit dengan performance outcome yang baik. Pemahaman politik perumahsakitan ini menjadi sangat penting karena akan meningkatkan kualitas pelayanan, memperjuangkan kesejahteraan dan keselamatan kerja, meningkatkan posisi tawar profesi, serta menciptakan organisasi rumah sakit yang lebih adil dan berkualitas. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa memberikan satu inspirasi, untuk bagaimana pengelolaan rumah sakit ke depan dan, juga bagaimana, Bapak Ibu sekalian bila akan berkarir di rumah sakit, ya sekarang sudah terbuka, karirnya diperbolehkan sampai jabatan tertinggi yaitu, direktur rumah sakit. Hanya tinggal bagaimana kesiapan kita, bagaimana owner memberikan trust kepada kita, bagaimana kita bisa menjaga orkestrasi rumah sakit agar terdengar baik pada seluruh stakeholder perumahsakitan. Mungkin itu saja yang disampaikan, mohon maaf bila ada hal kurang berkenan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.